Nah, kita lanjut kembali setelah rehat sholat maghrib dulu, teman-teman, dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu dari sekian peserta calon BPD ini, dari 25 calon ini, muncul salah satunya Pak Adi dari generasi milenial. Seperti yang ditanyakan tadi, hal apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa harus memilih Pak Adi gitu? Terus terang pertanyaan yang sangat sulit, Pak Dok. Jadi kalau ibaratnya saya seorang marketing atau pedagang, ya saya harus meyakinkan calon pembeli ya gitu. Kalau secara pribadi sih, ya kenapa harus memilih saya, kan itu pertanyaannya. Yang sangat sulit, tapi gini aja. Kenapa saya harus memilih saya? Karena mungkin saya punya niat yang ikhlas, tulus, tapi kan karena itu kan sulit diukurnya, dilihat hanya Allah yang tahu gitu. Tapi paling tidak begini, kalau ingin tahu seberapa integritas saya, seberapa katakanlah baik atau buruk saya, ya Anda atau calon voters atau masyarakat, ya silahkan di tracking apa yang setelah saya perbuat untuk Ranca Ekek Wetan ini, kegiatan saya apa saja, silahkan tanya orang-orang terdekat yang terpercaya gitu. Karena kalau saya bilang saya gini gitu kan, itu bisa subjektif, itu bisa berlebihan dan bisa berkurang. Tetapi kalau rekan-rekan masyarakat yang mau secara objektif, ya silahkan di tracking. Ditanya ke dekat. Toh sekarang tuh cukup mudah untuk men-tracking seseorang. Cari saja di internet, googling saja gitu kan. Atau cari media sosialnya, nanti bisa dipelajari, nanti bisa diukur kira-kira ini orang seperti apa tipenya, baik itu intelektualitasnya, baik itu keaktifannya di sosial, baik itu dan lain-lainnya gitu ya. Tapi paling tidak begini, saya ke Ranca Ekek itu tahun 2015, 10 tahun di sini gitu, mengalami berbagai dinamika, terus pada akhirnya dan pemberangkatannya juga ini bukan saya yang mengajukan, bukan saya yang mengajukan diri. Pokoknya pada intinya mah saya punya kepedulian, punya niat yang terhadap, meskipun bukan kampung saya sendiri gitu, tetapi itu kan cuma di atas kertas dan cuma ucapan. Nah, dibuktikannya tahunya ya nanti aja gitu, lihat ketika saya sudah aktif di BPD, dan saya tidak menjanjikan apapun, dan kalau secara transaksional politik saya tidak punya modal untuk secara politik mendanai kampanye dan lain-lain. Cuma berangkat dari merasa bahwa saya itu dipercaya oleh masyarakat, diusung dan dijongklokkan pada bahasanya, berarti kan saya berpikirnya ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk belajar mengabdikan diri untuk masyarakat lebih luas lagi. Kalau dulu saya ngabdi di masyarakat itu ngebantu ya para pengurus, para masyarakat, aktif di DKM, di organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, itu merupakan sebuah bukti bahwa saya berkiprah untuk pengabdian kepada masyarakat kasarnya. Tapi kan itu masih sekedar ucapan, dan pembuktiannya kan pada intinya adalah saya menawarkan banyak gagasan yang, tapi sebetulnya gagasan saya itu dan lain-lain hanya sebatas omon-omon, kan, belum terrealisasi, belum terbukti. Maka saya tidak bisa menawarkan apa-apa, cuma menawarkan gagasan saja. Dan keberhasilan dari gagasan itu kan bukan sepenuhnya atas prakarsa sendiri, dan saya hanya manusia biasa tanpa bantuan anggota BPD yang lain kalau seandainya jadi, dan tanpa dukungan dari masyarakat, doa dan kerjasama kolaborasi, mustahil gagasan besar saya bisa terrealisasi. Itu kan hanya sekedar teori saja, hanya sekedar normatifnya. Ada idealnya BPD itu seperti begini. Saya membawa gagasan yang besar itu ketika untuk kemajuan desa, ketika tidak sinkron dengan yang lain kan berat. Ketika saya tidak didukung dengan yang lain berat juga kan. Dalam artian gagasan, visi, misi tidak akan terrealisasi tanpa bantuan orang lain juga gitu. Dan satu lagi, di BPD itu kan, di organisasi itu ada yang istilahnya terpimpin. Walaupun bagaimana keputusan
ketua karena dipercaya untuk mengepalai, mengkomandoi, otomatis kan kita juga bukan manut, artinya menyesuaikan dengan ketua. Manut dengan segala konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya. Jadi artinya kan namanya juga musyawarah, badan permusyawaratan, bukan badan-badan yang lain. Artinya kan segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Nah, tujuan itu tercapai bila ada mufakat, konsensus. Konsensus itu dicapai dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Kita kan musyawarah. Makanya saya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa mewujudkan hal itu sendiri kalau memang tidak ada kemufakatan bersama. Jadi pada intinya saya ketika masuk di sini harus berbau, harus sinkron, harus sinergis dengan yang lain. Nah begitu Pak Edo. Jadi saya tidak menawarkan apa-apa. Mangga kalau mau memilih saya, ya alhamdulillah. Dan kuncinya adalah ketika saya terpilih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berat pertanggungjawabannya, konsekuensinya. Dengan membuat konten ini, ketika saya tidak bisa melaksanakan itu atau berkebalikannya, alangkah malunya saya. Tadi lamun boga kaera gitu ya. Karena kan dasarnya rasa itulah, rasa tanggung jawab, rasa punya kaera gitu kan. Ketika orang ngomong sih benar ketika tidak terlaksanakan, kuncinya apakah malu nggak dengan ucapan yang tidak konsekuen itu. Nah ini kan jadi catatan kenapa membuat konten seperti ini, supaya mengingatkan otokritik atau mengingatkan bagi diri sendiri. Ketika nanti 2 tahun ke depan saya menjadi BPD misalkan itu tidak terlaksana, ya saya malu sudah ngomong besar tapi nol besar misalkan ketika pelaksanaan. Jadi pada intinya ini adalah bagian dari cara untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran saya, bentuk sebuah tanggung jawab moral, bentuk sebuah kecintaan juga terhadap daerah. Ya pada inti nama, urang mah naon deui atulah gitunya, ibaratkeun nama mungkin membagi separuh kehidupan saya didermakan untuk masyarakat, berharap kalau secara transaksional mah mungkin kehidupan saya berharap bisa berubah menjadi lebih berkah, menjadi lebih bahagia dengan orang bisa berkiprah untuk masyarakat. Terlepas itu saya diakui, terlepas itu saya dipuji, dan dari teman-teman masalah, bukan udagan. Udagannya itu belajar untuk berkiprah, untuk semakin apa yang saya bisa itu pastikan dipertanggungjawaban. Kamu dikasih ilmu, kamu dikasih wawasan, kamu dikasih relasi yang banyak. Apa manfaatnya? Kan dipertanggungjawaban kayak di akhirat gitu lah. Nah, saya menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Ya kalau dari segi bener alim, wah saya masih jauhnya, masih banyak dosa, masih banyak dan lain-lain. Tapi pada intinya semangat untuk terus belajar memperbaiki diri, semangat untuk terus bermanfaat buat masyarakat, dan itu tidak hanya bisa didengar atau diucapkan dari kata-kata, tapi harus dibuktikan kan, dirasakan. Nah, itu saja Pak Edo yang bisa saya bukan tawarkannya, jelaskan ke masyarakat. Nah, bahwa pilih saya, alhamdulillah, nggak pilih, ya alhamdulillah juga. Berarti saya lepas dari tanggung jawab dan beban itu, gitu. Ya, gitu. Itu teman-teman tadi penjabaran dari visi misi yang diusung oleh Pak Adi, luar biasa sekali ya. Kita harus apresiasi. Ada beberapa tokoh dari masyarakat yang memberikan amanahnya ke Pak Adi ini gitu ya. Ini salah satu perubahan di pola pikir masyarakat ya, di persepsi masyarakat bahwa saatnya sekarang memang anak muda ya harus tampil lebih peduli kepada lingkungannya. Mungkin itu yang tadi saya tangkap dari Pak Adi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyimak ini. Mungkin ini bukan konten yang pertama, tapi yang terakhir ya. Tapi nanti ada beberapa konten lagi yang mungkin bisa jadi aspirasi dari teman-teman lewat sosok-sosok yang nanti bisa ditampilkan di podcast ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia dari awal sampai akhir perbincangan ini ya. Dan sekali lagi untuk para voter, silahkan tentukan pilihan Anda berdasarkan hati nurani gitu ya. Jadi tidak berdasarkan transaksional mungkin itu ya. Terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.